Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Dita Fatima Az-Zahra, Fitra Nur Hatnifah, Nabila Khairunisa, dan Rizky Amalia Putri. Kami akan mempresentasikan materi mengenai transport elektron dan biosintesis glikogen. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Amalia. Nah, baik di sini ada rantai transport elektron. Jadi, rantai transport elektron ini merupakan serangkaian reaksi oksidasi reduksi atau redoks yang masing-masing melibatkan oksidasi dari suatu molekul atau donor elektron disertai dengan reduksi dari molekul lain atau akseptor elektron. Nah, rantai transport elektron ini merupakan tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob yang meliputi proses perpindahan elektron dari molekul donor, misalnya seperti NADH, substrat organik, menuju akseptor terakhir yakni oksigen. Nah, transport elektron ini biasanya sering disebut sebagai sistem rantai respirasi atau sistem oksidasi terminal. Nah, transport elektron ini biasanya terjadi pada krista atau membran dalam yang ada di dalam mitokondria. Nah, pada rantai transport elektron, molekul yang berperan sangat penting adalah NADH dan juga FADH2 yang dihasilkan pada reaksi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs. Nantinya NADH dan FADH2 ini akan berintegrasi dengan oksigen dan enzim sitokrom untuk menghasilkan air dan juga ATP. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai mekanisme dari transport elektron itu sendiri, kita akan membahas mengenai struktur mitokondria. Jadi, mitokondria ini terbagi menjadi dua membran, yakni membran luar dan juga membran dalam. Nah, pada membran dalam itu membentuk seperti lipatan-lipatan yang disebut sebagai krista. Dan lipatan-lipatan ini bertujuan untuk menambah besar luas permukaan membran dalam mitokondria, sehingga akan mengefisiensikan proses dari transport elektron itu sendiri. Nah, membran dalam ini memiliki struktur yang terspesialisasi. Pertama, ia tersusun atas lipid bilayer, yakni fosfolipid kardiopolin yang menjadikannya lebih impermeable. Artinya, ia tidak dapat ditembus oleh berbagai macam ion. Kedua, ia memiliki kompleks protein sehingga membran dalam ini memiliki kemampuan untuk memompa proton dan memindahkan elektron yang memberikan energi untuk menghasilkan ATP. Nah, protein ini juga yang menjadikan membran dalam menjadi permeable selektif, yakni hanya dapat dilalui oleh molekul hasil metabolisme mitokondria dan menjadi tempat lalu lintasnya berbagai macam enzim yang dibutuhkan selama proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs. Nah, selanjutnya ada juga matriks mitokondria, di mana matriks ini merupakan ruang yang paling dalam dari mitokondria. Disinilah tempat terjadinya siklus asam sitrat atau Krebs cycle. Dan disinilah terbentuknya NADH dan juga FADH2 yang nantinya akan digunakan pada rantai transport elektron. Nah, kemudian ada juga ruang antarmembran atau bisa disebut juga sebagai ruang intermembran, di mana ini merupakan ruangan di antara membran luar dan juga membran dalam mitokondria. Saat rantai transport elektron berlangsung, proton atau H+ nanti akan dipompa dari matriks ke ruangan ini. Akibatnya akan terbentuk gradien proton dan gradien tersebut akan digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya di sini ada kompleks-kompleks yang terdapat pada transport elektron, di mana di sini terdapat 4 kompleks, yaitu kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan juga kompleks 4. Nah, di sini ada kompleks 1 atau NADH dehidrogenase, di mana kompleks ini merupakan kompleks enzim yang terdiri dari 43 rantai polipeptida dan mempunyai FMN sebagai gugus prostetik. Nah, enzim ini mengkatalis reaksi dari NADH plus H plus FMN menjadi NAD plus FMNH2. Nah, kompleks ini memiliki pusat besi sulfur yang akan mentransfer elektron dari FMNH2 ke carrier berikutnya, yaitu koenzim Q atau ubiquinon. Nah, kompleks satu ini juga disebut sebagai NADH koenzim Q reduktase karena elektron yang terlibat dalam reaksi ini itu digunakan untuk mereduksi koenzim Q.
Nah, selanjutnya di sini ada kompleks 2 atau suksinat dehidrogenase. Ini merupakan enzim TCA atau tricarboxylic acid yang terikat pada membran. Kompleks ini merupakan titik masuknya FADH2 yang diproduksi oleh suksinat dehidrogenase. Elektron dari FADH2 nantinya akan didonorkan ke ubiquinon. Dan kompleks ini juga disebut sebagai enzim suksinat koenzim Q reduktase. Kemudian selanjutnya ada kompleks 3 atau sitokrom C koenzim Q oksireduktase. Nah, kompleks ini itu terdiri dari berbagai protein carrier seperti sitokrom B, pusat FES, dan juga sitokrom C1. Nah, proses transfer elektron ini terkait dengan transport proton dari matriks ke ruang antarmembran. Kompleks 3 ini dijumpai dalam bentuk dimer dengan masing-masing memiliki 11 subunit. Kompleks 3 ini merupakan protein terkecil dalam sistem transport elektron dan satu-satunya protein yang tidak dalam bentuk kompleks. Kompleks ini berfungsi untuk menerima elektron dari kompleks 3 dan mentransferkannya ke kompleks 4. Nah, selanjutnya di sini ada kompleks 4 atau sitokrom C oksidase. Nah, ini dikenal sebagai sitokrom oksidase karena mengambil elektron dari sitokrom C. Kompleks ini bertugas untuk mentransfer elektron dari sitokrom C ke oksigen. Kompleks ini terdiri dari 3 subunit, yaitu yang pertama subunit 1 yang mengandung gugus heme sitokrom A dan sitokrom A3 serta ion tembaga. Sitokrom A3 dan Cu menerima elektron dari sitokrom A dan mentransferkannya ke oksigen. Kemudian ada subunit 2, di mana subunit 2 ini mengandung ion Pb yang terikat pada residu sistein yang membentuk pusat berinti ganda yang disebut sebagai CuA. Kemudian ada subunit 3 yang secara rinci masih belum diketahui perannya. Nah, kompleks ini juga terkadang sering terganggu dengan adanya sianida, azide, atau juga CO. Oke, selanjutnya di sini ada transport elektron, di mana transport elektron ini dimulai dari kompleks 1 atau NADH-Q reduktase. Nah, kompleks ini nantinya akan berperan dalam mengoksidasi NADH menjadi NAD+, dan pada proses ini elektron dari NADH ditransfer ke ubiquinon melalui beberapa komponen pembawa elektron. Bersamaan dengan proses tersebut, terjadi pemompaan H+ dari matriks mitokondria ke ruang intermembran. Nah, elektron yang tadi sudah dihasilkan akan diterima oleh ubiquinon kemudian dibawa menuju ke kompleks 3. Nah, di antara kompleks 1 dan juga kompleks 3 itu terdapat kompleks 2 yang disebut sebagai FADH2 Q reduktase atau suksinat dehidrogenase. Nah, kompleks ini berfungsi untuk mengoksidasi FADH2 menjadi FAD. Nah, FADH2 itu dihasilkan dari reaksi perubahan suksinat menjadi fumarat dalam siklus asam sitrat. Berbeda dengan kompleks 1, pada kompleks 2 ini tidak terjadi pemompaan proton dari matriks mitokondria ke ruang intermembran. Elektron dari FADH2 kemudian akan ditransfer ke ubiquinon dan bersamaan dengan elektron dari NADH dibawa menuju ke kompleks 3. Nah, perbedaan mekanisme ini menyebabkan jumlah energi yang dihasilkan dari NADH itu lebih besar dibandingkan dari FADH2. Elektron yang berasal dari NADH dan FADH2 selanjutnya akan ditransfer dari ubiquinon ke kompleks 3. Nah, di kompleks 3 inilah terjadi kembali pemompaan proton atau H+ dari matriks mitokondria ke ruang intermembran. Elektron kemudian dibawa oleh sitokrom C menuju ke kompleks 4. Pada kompleks 4 ini juga terjadi pemompaan proton dari matriks mitokondria ke ruang intermembran. Kompleks ini mentransfer elektron ke oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Oksigen kemudian akan bereaksi dengan proton atau H+ dan juga elektron untuk membentuk molekul air atau H2O. Nah, sebagian proton yang tersedia digunakan dalam pembentukan air ini, sehingga tidak seluruh energi yang dihasilkan pada tahap ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
Nah, akibat adanya pemompaan proton dari beberapa kompleks tersebut, terjadi akumulasi H+ di ruang intermembran. Nah, hal ini menyebabkan ruang intermembran itu memiliki pH yang lebih asam dibandingkan matriks mitokondria dan membentuk sebuah gradien atau gradien konsentrasi proton. Nah, gradien ini mendorong proton untuk kembali masuk ke dalam matriks melalui enzim ATP sintase. Aliran proton ini menghasilkan energi yang digunakan oleh ATP sintase untuk mengubah ADP menjadi ATP dengan bantuan fosfat anorganik. Dengan demikian, rantai transport elektron merupakan proses pengaliran elektron dari NADH dan FADH2 melalui 4 kompleks enzim dengan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir serta menghasilkan gradien proton yang digunakan untuk mensintesis ATP. Nah, selanjutnya ada sintesis ATP atau teori kemiosmotik. Nah, tadi sudah sempat disinggung bahwasanya gradien proton yang telah terbentuk selama proses transport elektron itu akan dimanfaatkan untuk menghasilkan ATP. Nah, eh, mekanisme itu dijelaskan melalui teori kemiosmotik yang dikemukakan oleh Peter Mitchell. Nah, menurut teori ini, aliran elektron dari NADH dan FADH2 melalui kompleks-kompleks protein pada membran dalam mitokondria menyebabkan proton atau H+ dipompa dari matriks menuju ruang intermembran. Nah, pemompaan proton ini menghasilkan perbedaan konsentrasi proton serta perbedaan muatan listrik antara matriks dan ruang intermembran. Nah, kombinasi dari kedua perbedaan tersebut dikenal sebagai gaya gerak proton atau proton motive force. Nah, membran dalam mitokondria ini bersifat hampir tidak permeabel terhadap ion, termasuk proton, sehingga proton tidak dapat kembali ke matriks secara bebas. Oleh karena itu, proton hanya dapat kembali melalui suatu saluran khusus yang terdapat pada enzim ATP sintase. Enzim ini tersusun atas dua bagian utama, yaitu bagian FO yang berfungsi untuk saluran proton pada membran dan bagian F1 yang berperan dalam proses katalisis pembentukan ATP. Nah, ketika proton itu mengalir kembali dari ruang intermembran menuju matriks melalui bagian FO dari ATP sintase, energi yang dilepaskan dari aliran proton tersebut digunakan oleh bagian F1 untuk mengkatalisis pembentukan ATP dari ADP dan fosfat anorganik. Dengan demikian, energi potensial yang tersimpan dalam gradien proton diubah menjadi energi kimia dalam pembentukan ATP. Nah, hubungan antara aliran elektron pada rantai transport elektron dan sintesis ATP ini disebut sebagai coupling kemiosmotik, karena kedua proses tersebut saling bergantung satu sama lain. Tanpa aliran elektron, gradien proton tidak akan terbentuk, sedangkan tanpa gradien proton, sintesis ATP juga tidak akan berlangsung. Nah, secara umum, proses ini menghasilkan sekitar 2,5 molekul ATP dari setiap NADH dan sekitar 1,5 molekul ATP dari setiap FADH2. Oke, selanjutnya itu ada langkah awal pembakaran glukosa, yaitu glikolisis. Di mana glikolisis ini adalah tahap awal pemecahan glukosa, di mana satu molekul glukosa diubah menjadi dua molekul pirufat melalui 6 langkah metabolisme. Nah, jalur metabolisme ini itu terdiri dari 10 reaksi enzimatik yang mengubah molekul glukosa menjadi molekul pirufat yang menghasilkan sedikit ATP sebagai energi. Nah, di sini ada 10 tahap dari reaksi enzimatis tersebut. Yang pertama itu ada fosforilasi glukosa, yaitu di mana glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase dan ATP. Reaksi ini memerlukan energi yaitu ATP. Terus selanjutnya itu ada isomerisasi glukosa 6-fosfat, yaitu di mana glukosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Nah, reaksi ini merupakan perubahan bentuk molekul. Selanjutnya itu ada fosforilasi fruktosa 6-fosfat, yaitu fruktosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 1,6 biofosfat oleh enzim fosfofruktonikase dan ATP.
Reaksi ini juga membutuhkan ATP dan merupakan tahap penentu laju glikolisis. Langkah selanjutnya itu ada pemecahan fruktosa 1,6 biofosfat, yaitu fruktosa 1,6 biofosfat ini dipecah menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 6 fosfat atau G3P oleh enzim aldose. Reaksi ini tuh memecah molekul gula menjadi 2 molekul dengan 3 karbon. Selanjutnya itu ada isomerisasi dehidroksiaseton fosfat, yaitu DHAP diubah menjadi G3P oleh enzim tiosa fosfat isomerase. Reaksi ini memastikan bahwa semua produk glikolisis dapat mengikuti jalur yang sama. Kemudian itu ada tahap ke-6, itu oksidasi gliseraldehida 3 fosfat, yaitu G3P dioksidasi menjadi 1,3 biofosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase dengan NAD+. Direduksi menjadi NADH. Reaksi ini menghasilkan NADH pembawa elektron. Selanjutnya itu tahap ke-7 ada transfer fosfat dari 1,3 biofosfat gliserat, yaitu 1,3 biofosfat gliserat ini mentransfer gugus fosfat ke ADP, menghasilkan ATP, dan 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Reaksi ini juga menghasilkan ATP pertama dalam glikolisis. Selanjutnya itu tahap ke-8 ada isomerisasi 3 fosfogliserat, yaitu di mana 3 fosfogliserat ini diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Nah, reaksi ini itu memindahkan gugus fosfat dalam bentuk molekul. Selanjutnya itu ada dehidrasi 2 fosfogliserat, yaitu di mana 2 fosfogliserat ini diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP oleh enzim enolase dengan pelepasan molekul air. Reaksi ini menghasilkan molekul dengan potensi transfer fosfor yang tinggi. Selanjutnya itu ada transfer fosfat dari fosfoenol pirufat. Nah, di mana itu PEP ini mentransfer gugus fosfat ke ADP, menghasilkan ATP dan pirufat oleh enzim pirufat kinase. Nah, reaksi ini tuh menghasilkan ATP kedua dalam glikolisis. Jadi, proses-proses glikolisis ini ada 2 fase, yaitu fase persiapan yang memerlukan 2 ATP dan fase menghasilkan energi yang menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Nah, dengan demikian hasil yang dihasilkan itu adalah 2 ATP dan 2 NADH. Nah, jadi kalau teman-teman bisa dilihat di gambar ya. Ini ada garis gitu antara ada jeda gitu antara gambar 1 dan gambar 2. Nah, yang gambar di atas itu adalah itu fase yang memerlukan energi. Nah, sedangkan kalau fase yang kedua ini menghasilkan energi gitu. Jadi setiap tahapnya ini juga dijelasin dalam reaksi-reaksi ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada bagaimana NADA+ atau NADP+ membawa elektron. Nah, NAD+ dan NADP+ ini adalah koenzim pembawa elektron yang berperan dalam reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks gitu dalam metabolisme sel. Nah, molekul ini tuh berfungsi sebagai akseptor elektron, sementara yang menerima elektron itu dari substrat metabolisme seperti glukosa.
Nah, NAD dan NADP+ ini itu tidak hanya membawa elektron tunggal, melainkan, ia juga membawa ion hidrida. Nah, ion hidrida ini itu terdiri dari 1 proton dan 2 elektron. Nah, sebagai koenzim, NADA+ atau NADP ini tuh memiliki ikatan yang lemah gitu dengan protein, dengan penyusun enzimnya ini, dan berfungsi sebagai pembawa elektron, yang larut air. Nah, lalu pada proses reduksi, itu bentuk NAD dan NADP+ ini bertindak sebagai akseptor elektron. Itu masuknya ke proses reduksi. Nah, ketika sebuah molekul misalnya itu kayak glukosa, nah itu tuh dioksidasi. Nah, molekul tersebut itu melepaskan 2 elektron dan 1 proton yang bersama-sama membentuk ion hidrida itu. Nah, ion hidrida ini kemudian ditransfer ke cincin nikotinamida dari NADP. Nah, NADP+ itu tepatnya pada atom karbon nomor 4. Di situ ya. Akibatnya NADP ini tereduksi menjadi NADPH. Satu proton lain H+ ini dilepas ke lingkungan. Nah, reaksi yang terjadinya itu seperti ini ya, teman-teman. Bisa dilihat NADP+ ditambah 2 elektron ditambah H+ menjadi NADPH. Nah, terus pada proses oksidasi atau donor elektron, bentuk NADH dan NADPH ini bertindak sebagai donor elektron. Dalam proses ini, NADPH melepas ion hidridanya plus ini ke molekul akseptor lain, sehingga mengoksidasi NADPH kembali menjadi NADP+. Nah, elektron ini yang dibawa akhirnya digunakan sebagai keperluan sel gitu, seperti sintesis ATP di mitokondria atau biosintesis dalam asam lemak. Nah, perbedaan dari NAD dan NADP+ ini itu terletak pada gugus fosfat tambahan pada molekul NADP+-nya ini. Perbedaan struktur kecil itu yang menyebabkan kedua koenzim tersebut digunakan dalam jarum metabolisme yang berbeda. Walaupun cuma perbedaannya dikit gitu, tapi perbedaan dikit ini juga yang membedakan kalau mereka itu bekerja di jalur yang berbeda. Oke, selanjutnya itu ada nama-nama enzim yang menunjukkan proses yang terjadi. Proses yang terjadi di sini adalah proses yang awal tuh ya, langkah-langkah awal terbakarnya glukosa atau glikolisis. Nah, setiap tahapannya itu ada enzim-enzim yang bekerja. Nah, enzim yang pertama itu ada heksokinase. Nah, enzim ini mengkatalis reaksi pertama glikolisis, yaitu fosforilase glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan menggunakan ATP. Nah, fungsi enzim ini adalah menjebak glukosa di dalam sel agar tidak keluar kembali melalui membran sel. Terus selanjutnya itu ada enzim fosfohesona isomerase. Nah, enzim ini itu mengubah glukosa 6-fosfat ini menjadi fruktosa 6-fosfat melalui proses isomerisasi, mengubah gugus aldehid menjadi keton. Bisa dilihat ya di gambar reaksinya. Terus reaksi ini itu penting karena mengubah struktur molekul sehingga dapat mengalami fosforilasi berikutnya. Selanjutnya itu ada enzim fosfofruktokinase. Nah, enzim ini tuh merupakan salah satu enzim pengatur utama dalam glikolisis ya. Enzim ini itu mengkatalis perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 biofosfat dengan menggunakan ATP.
Selanjutnya itu ada aldol aldolase atau kondensasi aldol. Nah, enzim ini tuh memecah molekul 6 karbon menjadi 2 molekul 3 karbon. Jadi tadi kan enzim fosfofruktokinase itu kan mengubah fosfofruktokinase 1 itu berubah menjadi maaf, enzim sebelumnya itu merubah jadi fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 biosulfat. Nah, oleh enzim aldolase ini, fruktosa 1,6 biofosfat ini dirubah menjadi 2 produk gitu, 2 molekul dengan 3 karbon, yaitu dihidrokiaseton fosfat dan gliseraldehida 3 fosfat atau G3P. Bisa dilihat di reaksi nomor 4. Nah, ini terjadi ada 2 molekul kan, ada 2 struktur. Nah, itu adalah dari pemecahan dari enzim aldolase. Selanjutnya itu ada enzim tiose fosfat isomerase. Nah, enzim ini tuh mengubah DHP itu dihidroaseton fosfat menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Nah, enzim ini tuh sangat penting agar kedua molekul ini, hasil pemecahan ini dapat masuk ke tahap penghasil energi atau melanjutkan proses glikolisis. Nah, jadi kan tadi hasil aldose itu kan ada 2 molekul. Nah, sama triose fosfat ini yang DHAP-nya itu dirubah menjadi G3P lagi. Jadi biar bisa melanjutkan proses glikolisis. Terus enzim selanjutnya itu ada gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase. Nah, enzim ini tuh mengkatalis oksidasi. Jadi tadi kan produknya itu ada gliseraldehida 3 fosfat menjadi 1,3 biofosfat gliserat. Nah, dan menghasilkan NADH dan NAD+. Jadi bisa dilihat ya di yang nomor 6 ini. Jadi kan itu ada molekul gliseraldehida 3 fosfat. Ini ada 2 ya, karena DHAP-nya juga dirubah ke 3P ini. Nah, kemudian sama enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase ini dirubah menjadi 1,3 biofosfat gliserat yang menghasilkan NADA+ dan NADH. Seperti itu. Terus nah, reaksi ini tuh menghasilkan reaksi ini tuh penting karena dia tuh menghasilkan pembawa elektron yaitu NADA+ dan NADH itu. Selanjutnya itu ada ada enzim fosfogliserat kinase. Nah, enzim ini tuh mengubah 1,3 bis fosfogliserat menjadi 3 fosfat gliserat dan menghasilkan ATP melalui proses fosforilasi tingkat substrat. Bisa dilihat juga ini yang reaksi nomor 7 ini dia menghasilkan ATP dan mengubah molekul 1,3 bis fosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Selanjutnya itu ada enzim fosfogliserat mutase. Kalau tadi kinase, kalau sekarang ini adalah mutase. Nah, enzim ini tuh mengubah 3 fosfogliserat ini menjadi 2 fosfogliserat. Jadi fosfogliserat mutase ini hanya mengubah angka aja yang tadinya 3 menjadi 2 gitu melalui perpindahan gugus fosfat. Nah, enzim ini tuh memindahkan gugus fosfat dari posisi karbon ketiga menjadi karbon kedua aja. Terus selanjutnya itu ada enzim
enolase. Nah, enzim enolase ini tuh mengkatalis perubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Nah, dengan melepas molekul air. Jadi bisa dilihat di reaksi ke-9. Nah, di sini itu ada air yang lepas ya. Nah, air yang lepas ini adalah, hasil dari katalis dari fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Terus selanjutnya itu ada enzim pirufat kinase. Nah, enzim ini termasuk enzim yang terakhir dalam glikolisis. Nah, enzim ini pengatur yang penting gitu yang mengubah fosfoenol pirufat ini menjadi pirufat menghasilkan ATP. Seperti itu. Nah, enzim ini juga merupakan salah satu titik regulasi penting dalam glikolisis. Oke, selanjutnya itu ada glikolisis dan gluconeogenesis. Nah, glikolisis ini adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dipecah menjadi molekul yang lebih kecil yaitu pirufat. Nah, proses glikolisis ini tuh terjadi di organel sitosol, yaitu sitoplasma secara aerob, yaitu memerlukan oksigen dan metabolisme dan terjadi secara anaerob juga. Nah, selama reaksi tahapan glikolisis ini, sebagian energi bebas dilepaskan gitu dari glukosa dan disimpan dalam bentuk ATP dan NADH. Selanjutnya juga ada gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis itu tuh merupakan jarum metabolisme yang memungkinkan produksi glukosa dari prekursor non-karbohidrat seperti pirufat, laktat, gliserol, alanin, dan glutamin. Nah, proses ini tuh biasanya berlangsung di organ-organ seperti hati, ginjal, otak, testis, dan eritrosit. Nah, glukosa dan glikolisis dan gluconeogenesis ini menggunakan sebagian besar enzim yang sama gitu. Tetapi kalau glucogeonesis ini memerlukan tiga enzim tambahan gitu untuk mengatasi reaksi yang tidak dapat balik dalam glikolisis. Nah, enzim-enzim tersebut itu adalah pirufat karboksilase dan PEP karboksikinase. Nah, itu tuh untuk mengubah pirufat menjadi PEP dan molekul-molekul yang lain. Nah, di sini di gambar ini tuh gambar ini menunjukkan pemecahan glukosa yaitu glikolisis dan pembentukan glukosa atau gluconeogenesis. Nah, ini dikendalikan secara berlawanan. Bisa dilihat arus panahnya pun berlawanannya. Yang berwarna pink itu tanda panahnya ke bawah itu dia itu glikolisis dan yang warna biru yang panahnya ke atas itu adalah gluconeogenesis. Nah, jika kedua proses ini berjalan bersamaan dengan cepat, maka tubuh itu akan akan boros energi atau ATP dan menghasilkan panas berlebih. Nah, dua reaksi ini tuh dan beberapa reaksi lain di jalur glikolisis dan gluconeogenesis ini dikendalikan dengan cara mengubah bentuk enzim dan dengan menambahkan gugus fosfat. Nah, pengaturan ini juga memastikan bahwa jika glikolisis itu meningkat, maka glucogeonesis ini menurun atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya kan karena reaksi ini berbalik, jadi kalau misalnya glikolisis itu meningkat, maka gluconeogenesisnya itu juga menurun. Atau kalau misalnya glikolisisnya itu menurun, maka gluconeogenesisnya itu meningkat. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada piruvat. Piruvat itu adalah senyawa 3 karbon
hasil akhir dari glikolisis yang memproduksi 2 pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH per molekul glukosa. Pirufat bisa masuk jalur aerob menjadi asetil, KOA, dan melalui siklus Krebs, atau jalur anaerob fermentasi menjadi laktat atau etanol. NAD+ yang dihasilkan itu memungkinkan glikolisis tetap berlangsung meski oksigen terbatas. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar ini tuh menunjukkan jalur glikolisis, yaitu proses pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat di dalam sitoplasma sel. Proses ini tuh merupakan tahap awal respirasi sel yang dapat terjadi baik pada kondisi ada oksigen maupun tanpa oksigen. Nah, pada tahap awal, glukosa itu mengalami beberapa reaksi perubahan menjadi glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, sampai fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, pada tahap ini, sel menggunakan ATP sebagai sumber energi, sehingga pada tahap ini tuh sering disebut sebagai tahap investasi energi. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat ini tuh dipecah menjadi 2 molekul senyawa 3 karbon, yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Dihidroksiaseton fosfat itu kemudian diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat sehingga terbentuk 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Nah, pada tahap berikutnya, kedua molekul tersebut itu mengalami serangkaian reaksi yang menghasilkan NADH, dan ATP. Pembentukan ATP pada tahap ini tuh terjadi melalui proses fosforilasi tingkat substrat, yaitu pembentukan ATP secara langsung dari pemindahan gugus fosfat tanpa melalui rantai transport elektron. Nah, pada akhirnya itu glikolisis terbentuk 2 molekul pirufat. Selanjutnya itu si piruvatnya itu bergantung pada kesediaan oksigen. Nah, namun jika si oksigennya itu terbatas, piruvat itu dapat mengalami fermentasi menjadi laktat pada sel otot atau menjadi etanol pada mikroorganisme seperti ragi yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada perubahan menjadi laktat. Nah, saat oksigen terbatas, NADH itu tidak dapat sepenuhnya dioksidasi melalui rantai transport elektron. Nah, piruvat ini tuh direduksi menjadi laktat oleh laktat di dehidrogenasi untuk meregenerasi NAD+. Nah, sehingga glikolisis itu tetap berlangsung. Proses ini tuh terjadi pada otot manusia, seperti tadi ya, saat aktivitas berat, dan pada mikroorganisme seperti Lactobacillus. Nah, laktat juga dimanfaatkan dalam yogurt, kefir, dan makanan fermentasi tradisional di Indonesia. Nah, selain diubah menjadi laktat, piruvat itu juga dapat mengalami fermentasi alkohol yang menghasilkan etanol. Nah, piruvat dapat diubah menjadi etanol itu melalui fermentasi alkohol oleh ragi. Nah, piruvat terlebih dahulu menjadi asetaldehida yang melepaskan CO2, kemudian asetaldehida direduksi menjadi etanol sambil meregenerasi NAD+. Proses ini tuh memungkinkan glikolisis itu tetap berlangsung anaerob dan dimanfaatkan untuk produksi bioetanol serta industri pangan fermentasi. Nah, selanjutnya itu ada fosfotilasi tingkat substrat. Nah, fosforilasi tingkat substrat ini tuh merupakan proses pembentukan ATP secara langsung melalui pemindahan gugus fosfat dari suatu molekul substrat berenergi tinggi ke ADP. Nah, proses ini tuh tidak melibatkan rantai transport elektron dan dapat terjadi baik pada kondisi aerob maupun anaerob. Nah, dalam jalur glikolisis, fosforilasi tingkat substrat ini tuh terjadi pada 2 tahap utama, yaitu 1,3 bifosfoglycerat
menjadi 3 fosfogliserat, dikatalisis oleh enzim fosfogliserat kinase dan menghasilkan ATP. Selanjutnya ada tahap kedua itu fosfoenol virupat menjadi virupat dikatalisis oleh enzim virupat kinase dan juga menghasilkan ATP. Nah, proses ini tuh sangat penting terutama dalam pembentukan ATP, terutama pembentukan ATP pada glikolisis dan sangat penting terutama ketika sel berada dalam kondisi anaerob karena energi dapat dihasilkan tanpa memerlukan oksigen. Oke, baik. Selanjutnya ada heksokinase dan glukokinase, yaitu enzim yang berperan pada tahap awal glikolisis, di mana glikolisis itu sendiri yaitu proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Lalu, kedua enzim ini termasuk dalam kelompok isoenzim yang dimana enzim yang memiliki fungsi sama tetapi memiliki sifat dan lokasi kerja yang berbeda di dalam tubuh. Fungsi utama kedua enzim ini adalah mengkatalisis reaksi fosforilasi glukosa, yaitu pemindahan gugus fosfat dari ATP ke glukosa. Lalu reaksi tersebut menghasilkan glukosa 6-fosfat yang kemudian akan melanjutkan proses. Selanjutnya di sini ada perbedaan heksokinase dan juga glukokinase. Heksokinase ini bersifat non-spesifik yang dimana dapat memfosforilasi berbagai heksosa, sedangkan glukokinase bersifat spesifik yang hanya memfosforilasi glukosa. Lalu heksokinase ini terdapat di semua jaringan tubuh, terutama di jaringan otot, sedangkan glukokinase hanya terdapat di dalam hati dan juga di dalam sel beta pankreas. Lalu heksokinase ini dapat dihambat oleh produk heksokinase itu sendiri, yaitu oleh glukosa 6-fosfat yang dihambat secara allosterik. Dan untuk glukokinase tidak dapat dihambat oleh glukosa 6-fosfat. KM yang dimiliki oleh heksokinase ini rendah sehingga afinitasnya tinggi terhadap glukosa, sedangkan KM glukokinase ini tinggi sehingga afinitasnya rendah terhadap glukosa. Lalu di sini ada fungsi utama dari heksokinase, yang dimana heksokinase ini menyediakan glukosa bagi seluruh jaringan untuk oksidasi saat KKD-nya itu rendah. Sedangkan glukokinase fungsi utamanya terutama di hati untuk mengambil glukosa di dalam darah dan mengubahnya menjadi glikogen, sedangkan di pankreas berfungsi sebagai sensor glukosa yang membantu mengatur sekresi dari insulin. Oke, selanjutnya ada energi yang dihasilkan. Glikolisis merupakan proses metabolisme yang mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Selain menghasilkan pirufat, proses ini juga menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan juga NADH yang digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas metabolisme. Glikolisis berlangsung dalam 2 fase utama. Yang pertama ada fase investasi energi dan yang kedua ada fase perolehan energi. Pada fase investasi energi, sel menggunakan 2 molekul ATP untuk mengaktifkan glukosa. Dan pada fase perolehan energi, sel menghasilkan 4 molekul ATP dan juga 2 molekul NADH melalui proses fosforilasi tingkat substrat. Hasil bersih dari proses glikolisis ini adalah 2 ATP, 2 NADH, dan juga 2 molekul pirufat dari 1 molekul glukosa. NADH yang dihasilkan masuk ke rantai transport elektron di mitokondria dan juga menghasilkan tambahan energi. Dan pirufat akan diubah menjadi asetil CoA dan masuk ke siklus Krebs sehingga secara keseluruhan oksidasi satu molekul glukosa dapat menghasilkan sekitar 30. Oke, selanjutnya ada gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini adalah suatu proses pembentukan glukosa baru dari senyawa non-karbohidrat seperti asam laktat, gliserol, dan juga asam amino glukogenik. Proses ini terjadi ketika tubuh kekurangan asupan karbohidrat atau cadangan glikogen menurun, misalnya saat kita sedang puasa ataupun kelaparan. Lalu gluconeogenesis terutama berlangsung di hati dan juga ginjal untuk menjaga kadar glukosa darah tetap stabil. Dalam proses ini, sel menggunakan beberapa enzim khusus untuk melewati tahap reaksi glikolisis yang tidak dapat dibalik atau irreversible.
Lalu proses gluconeogenesis ini memerlukan energi sekitar 6 ATP dan juga 2 GTP untuk menghasilkan satu molekul glukosa. Oke, jadi di sini ada kesimpulan yang dimana metabolisme glukosa terjadi melalui rangkaian proses biokimia yang saling berkaitan untuk menghasilkan energi bagi sel. Lalu proses dimulai dengan glikolisis di sitoplasma yang menghasilkan pirufat, 2 ATP, dan juga 2 NADH melalui reaksi enzimatis. Pirufat dapat masuk ke respirasi aerob melalui siklus Krebs dan rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP lebih banyak ataupun mengalami fermentasi pada kondisi anaerob untuk meregenerasi NAD+. Ketika kadar glukosa menurun, tubuh dapat membentuk kembali glukosa melalui gluconeogenesis dari senyawa non-karbohidrat seperti asam laktat dan lain-lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu yang terakhir, keseimbangan antara glikolisis dan juga gluconeogenesis dapat menjaga kestabilan energi serta mendukung fungsi sel secara optimal. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.